Ada bukti nih, saya bawa. Ini aja udah ada bukti, Pak. Halo, selamat malam pemirsa. Kita bertemu lagi dalam program Tangkis Tayangan Kriminal Sumatera Utara. Cuplikan puluhan anak keracunan jajanan bakso keliling tadi memboga tangkis hari ini. Selain itu pemirsa, sejumlah informasi kriminal lainnya telah kami persiapkan untuk Anda. Bersama saya Hari Irawan, inilah Tangkis lengkapnya. Pemirsa, diduga karena keracunan, 21 orang warga Jalan Belibis, Kecamatan Medan Sunggal, Selasa dini hari dilarikan ke rumah sakit terdekat. Korban yang rata-rata anak ini mengalami mual dan muntah setelah memakan jajanan bakso keliling. Di ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Sundari, Jalan TB Simatupang, Medan inilah para korban keracunan jajanan bakso keliling menjalani perawatan secara intensif. Pihak keluarga korban sebelumnya panik karena melihat anak-anak mereka yang kondisinya pucat dan lemas. Untuk mencegah dehidrasi, petugas medis segera memberikan cairan infus kepada para korbannya. Peristiwa keracunan jajanan bakso keliling ini berawal ketika anak-anak membeli jajanan bakso di Jalan Belibis, Medan Sunggal, Senin malam. Tidak lama setelah berbuka puasa, mereka mengeluhkan mual dan muntah-muntah. Tadi beli bakso di mana? Di Jalan Belibis. Siap makan bakso tadi gimana? Mual, muntah? Mual, muntah, mencret. Jam berapa tadi beli baksonya? Pas sisa. Pas sisa tadi ya? Korban keracunan bakso yang rata-rata warga Jalan Belibis, lingkungan 18 ini terus bertambah. Rata-rata warga dan anak-anak ini membeli bakso yang dijajakan oleh pedagang yang kini sedang buron. Dan di sekitar lokasi pedagang bakso berjualan, warga menemukan satu kantong plastik bakso sisa yang dibuang oleh anak-anak. Enak katanya. Ada bukti nih, saya bawa. Ini aja udah ada bukti, Pak. Jadi itu nanti dia ya nggak bisa tunda sekarang aja. Ada jual somel pakai kereta. Dia namanya mie kuah mini tempura. Wah, mini tempura tulisannya. Iya, habis buka. Jadi itu belum terasa, mereka yang mengembangkan terus begitu. Ada sebagian begitu terawih. Nah, di terawih itulah terasa mual-mual, pusing-pusing. Sekitar berapa orang, Pak? Yang pertama, pertolongan pertama yang sekitar 12 orang tadi masuk. Lalu menyusul. Ya kurang lebih ini di catatan 16 orang. Sebagian warga yang keracunan jajanan bakso keliling mendapat perawatan pertama sekali di Bidan Pida tidak jauh dari rumah warga. Di klinik tersebut tercatat sebanyak 16 warga yang mengalami keracunan. Sementara pihak kepolisian dari Mapolsek Sunggal telah meminta keterangan beberapa orang saksi dari beberapa orang korban dan menyita sampel bakso yang diduga menjadi penyebab keracunan. Dari Medan, Jimmy Panggabean memberitakan. Pemirsa, kasus pencurian jagung di Kabupaten Tanah Karo yang melibatkan seorang remaja di bawah umur akhirnya mengundang perhatian Komnas Perlindungan Anak. Kasus ini beredar kabar adanya pelanggaran hak anak hingga proses penangguhan tersangka yang masih berstatus pelajar ini urung dilakukan. Kedatangan Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait Senin pagi ke Mapolres Tanah Karo sempat membuat petugas kepolisian setempat panik. Sejumlah wartawan yang melakukan peliputan sempat terlibat adu mulut dengan petugas yang mendadak tertutup setelah kasus pencurian jagung yang dilakukan REK mencuat. Bahkan usai melarang wartawan, sejumlah petugas kepolisian dengan cepat memindahkan remaja berusia 16 tahun ini dari tahanan ke ruang penyidik PPA. Selang beberapa saat, Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait membawa Kapolres Tanah Karo AKBP Marcelino Sampou mendatangi ruang penyidikan.
Usai berbicara dengan REK, Aris Merdeka Sirait memastikan pihak Komnas Perlindungan Anak bersama Kapolres setempat sudah sepakat segera menangguhkan tahanan REK pada hari ini juga. Mana kita? Di sini aja langsung ya. Oke, Pak. Hari ini kami buat percakapan dan membuat satu kesepakatan bahwa beliau memang sudah berencana untuk melakukan penangguhan penahanan dan penanganan dalam perspektif hak anak. Oleh karena itu, saya setelah datang ke sini juga akan memberikan rekomendasi agar tempat-tempat anak itu khusus gitu kan. AKBP Marcelino Sampou sendiri berdalih penahanan yang dilakukan untuk memudahkan proses penyelidikan bagi pihaknya untuk memburu sejumlah tersangka lain terkait aksi pencurian yang sangat meresahkan petani jagung. Sedangkan penahanannya di sel umum menurut Marcelino karena tidak adanya fasilitas tahanan bagi anak. Namun ia membantah adanya dugaan pemerasan yang dilakukan pihaknya terhadap keluarga tersangka dengan meminta uang sebesar 20 juta rupiah untuk perdamaian. Nah, kasus anak ini adalah pengembangan penyidikan terkait ada pencurian jagung yang sudah terjadi berulang kali di daerah Munte. Dan pengembangan ini sekitar ada berapa? 8 anak ya. 8 anak yang baru kita berhasil tangkap baru 2. Penangguhan kemarin itu belum kita berikan karena untuk proses pengembangan penyidikan. Sementara REK menyesali perbuatannya, apalagi selain belum menikmati hasil pencurian jagung yang dilakukan atas ajakan temannya, ia juga harus meringkuk selama sepekan di balik jeruji besi hingga membuat aktivitas pendidikannya terhenti. Dari Medan, Andri Safrin memberitakan. Pemirsa, diduga pelaku pencurian kendaraan bermotor dihakimi massa, tetaplah ditangkis. Titip salam sama teman kau ya, jangan masuk ke Kuala Tanjung ya.